nggak kamu ngerasa di awal sebuah hubungan semuanya itu bakal terasa mudah, mulus, dan gampang banget. Udah berasa kayak kita tuh lewat jalan tol. Sebuah hubungan yang diawali dengan kalimat aku mau sama kamu atau ayo kita serius, itu kayak udah gampang banget diucapin oleh siapa aja. Tapi seiring berjalannya waktu dan seiring hubungan itu berjalan, kamu bakal sadar kalau ternyata di dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang cuma bermodalkan mau atau kemauan. Tapi sedikit banget orang yang bermodalkan mampu. Jadi orang yang mau itu belum tentu mampu. Intinya seperti itu aja sih. Dan hari ini aku dan kamu yang ngedengerin, kita bakal ngerenung. Bukan tentang siapa yang ngajak kamu untuk melangkah menuju sebuah hubungan atau ngajak kamu ke sebuah komitmenan, tapi ini tuh tentang siapa yang sanggup berjalan sampai jauh, bahkan mungkin sampai kematian memisahkan. Asik. Oke. Jadi kalau standar kamu tuh cuma cari orang yang mau, jujur aja kamu gak akan kekurangan stok di dunia ini. Kayak banyak banget orang yang bakal mau sama kamu. Banyak banget orang yang mau diajakin nikah atau diajakin komitmenan. Dan semuanya itu bakal manis di awal dan kerasa indah banget di awal. Kenapa? Karena mau itu atau kemauan ini seringnya cuma soal ketertarikan. Misal, tertarik karena cantik atau tertarik karena tampan. Mungkin juga tertarik karena kagum dia punya kelebihan-kelebihan apa gitu. Tapi kita juga harus ingat ya, perasaan itu pasti fluktuatif. Bakal ada rasa bosan, bakal ada ego yang berbenturan, dan pastinya akan ada kecemburuan. Dan hubungan yang diawali dengan kata mau tadi, yang manis banget di awal, itu endingnya bakal sedikit demi sedikit itu kayak hilang dan ya rasanya itu jadi hambar. Dan dari sini kita coba bisa bandingkan dengan orang yang modalnya itu mampu. Gimana maksudnya? Mampu itu bukan cuma soal materi aja ya, tapi mampu itu juga soal kapasitas hati, mampu tentang mental, itu juga penting banget. Dan pastinya dia juga harus mampu menerima sisi paling buruk, ya mungkin punya masa lalu gelap atau apa. Itu intinya orang itu harus bisa mampu gitu menerima dirimu apa adanya. Dan orang itu mampu gak kira-kira bertahan saat kamu lagi gak bisa jadi orang yang menyenangkan? Mungkin kalau wanita bisa saja lagi PMS atau lagi gak mood. Itu karena wanita itu bisa berubah-ubah gitu loh. Laki-laki juga gitu. Barangkali laki-laki lagi banyak masalah, kena omongan dikit bisa marah-marah. Jadi intinya dia bisa bertahan gak ketika posisinya satu jadi api, ya satunya harus jadi air. Intinya harus saling melengkapi. Karena banyak orang bilang, di awal, ayo komitmen, ayo pacaran, ayo nikah. Tapi begitu mereka melihat sisi aslimu, melihat kekuranganmu, melihat kamu yang mungkin kurang baik, mereka kayak bakal menyerah. Karena ternyata mereka gak akan sanggup. Karena mereka cuma modalnya mau-mau aja. Dan kalau dipikir-pikir, mereka cuma mau versi terbaikmu aja. Dan endingnya mereka gak mampu merangkul versi terburukmu. Padahal di saat kita
ada di versi terburuk, di situ harusnya mereka bisa merangkul kita, menyadarkan kita ketika kita salah, melengkapi kurangnya kita. Jadi untuk kamu yang mungkin saat ini sedang mencari atau sedang memilih pasangan, coba ubah sedikit standar filternya. Jangan cuman tanya, dia mau gak ya sama aku? Kira-kira dia bakal nyaman gak sama aku? Jangan tanya seperti itu, tapi tanyakan, kira-kira dia mampu gak ya bertahan dalam segala kondisiku? Karena pada akhirnya, hubungan itu bukan perlombaan siapa yang paling cepat bilang I love you, tapi siapa yang kapasitas sabarnya itu paling luas untuk tetap tinggal dan menggenggam tanganmu saat keadaanmu itu sedang buruk. Karena mau itu belum tentu mampu. Dan orang-orang yang mampu bertahan adalah mereka yang benar-benar layak untuk diperjuangkan.